Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina. Qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, pada kali ini kita dapat hadir kembali untuk mengikuti kajian-kajian Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan para alim ulama yang senantiasa memperjuangkan ad-dinul Islam hingga akhir yaumil. Untuk itu mari kita bersama-sama buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah Ta'ala membukakan pintu hati kita dan pikiran kita, dan juga membuka pintu kebaikan-kebaikan untuk kita sekalian. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiraman syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagaimana biasa, sebelum kita lanjutkan kajian kita awali dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 91 hingga 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina. Qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqq musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma
ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wa yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu perjuangan mujahadah atau jihad tanpa henti melawan ego, menuju posisi atau maqam ridho di istana al-muqarrabin, seperti perjalanan kereta api berhenti di stasiun dan berangkat lagi, berangkat mengangkat jiwa ke tangga yang lebih tinggi lagi dan atas. Stasiun pertama adalah an-nafs atau ego. Dari stasiun ego atau stasiun keberangkatan ini, kita mulai berjihad mengangkat diri dengan, yaitu menekan ego sendiri. Keluar dari stasiun Kepompong, terus berangkat sampai di stasiun Inaba. Di stasiun ini buang sebagian penumpang gelap, yaitu keinginan yang liar yang selalu mendikte kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan, yaitu khusrin. Dan di sini rehat sejenak untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap Allah sehingga terisi energi untuk melanjutkan perjalanan kereta mujahadah, mengangkat ke stasiun muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah diri kalian sebelum Allah Ta'ala memeriksanya lebih detail. Kita dianjurkan untuk selalu muhasabah diri dari berbagai kekurangan. Dalam suratul Yasin Allah Ta'ala menjelaskan, ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, takutlah kalian dengan apa-apa yang di hadapanmu, dan takutlah kalian dengan apa-apa yang di belakangmu. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kalian. Apa-apa yang di hadapanmu adalah
waktu-waktu yang sudah kita lalui, waktu-waktu yang sudah kita lewati, tidak mungkin itu akan kembali lagi. Sementara yang kita lakukan banyak sekali hal-hal yang melanggar hukum Allah, melanggar ketentuan Allah, bermaksiat kepada Allah, sangat banyak sekali. Apakah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah atau belum? Sementara setiap hari kita melakukan dosa-dosa itu tanpa henti-henti. Kita segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk minta ampun. Allah Ta'ala zat yang maha pemurah, lagi maha penyayang dan maha pengampun. Walaupun manusia itu banyak sekali dosa-dosanya, apabila kita bertobat kepada Allah, Allah Ta'ala akan mengampuni kita. At-taibunal abidunal hamidunal sa'ihun, as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. At-taibun adalah orang-orang yang bertobat dari segala kesalahan dan dosa-dosa. Al-hamidun, orang-orang yang selalu memuji kepada Allah. At-taibun al-abidun, yaitu orang-orang yang tobat kemudian beribadah. Kemudian al-hamidun baru bertahmid atau memuji kepada Allah. Kenapa diawali dengan at-taibun bukan al-abidun? Sebab kalau kita beribadah tanpa tobat, ibadahnya setengah hati. Tapi kalau kita diawali dengan taubat dulu, insya Allah ibadahnya adalah sepenuh hati. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dulu sebelum masuk Islam, subhanallah, menjadi mafendos, manusia yang penuh dengan dosa-dosa. Ia minum arak, ia berzina, ia membunuh orang. Tetapi ketika beliau dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah beliau bertobat, menangis dari pagi sampai malam hari, hingga jubahnya dan sorbannya penuh dengan air mata. Setelah malam hari ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, limadza anta tabki ya Umar, kenapa engkau terus menangis wahai Umar? Tidak dijawab. Sayyidina Utsman dan tanya hal yang sama, juga tidak dijawab. Sayyidina Ali bertanya, limadza anta tabki ya Umar, kenapa engkau menangis terus wahai Umar? Dan juga tidak dijawab. Begitu Rasulullah SAW menghampiri pada malam hari, tanya hal yang sama, limadza anta tabki wahai Umar. Baru Umar menjawab, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis dan saya bertobat karena sangat banyak sekali, yaitu dosa-dosa yang aku lakukan. Dulu pernah minum minuman arak yang begitu banyak, berzina berpuluh-puluh kali, membunuh orang yang tidak bersalah. Dosa kami bagaikan pasir di lautan. Apakah dosa kami ini akan diampuni atau tidak ya Rasulullah?
Kata Nabi, innallaha ghafurur rahim. Baru Sayyidina Umar diam. Jadi bertobat dahulu, baru beribadah, kemudian bertahmid. As-sa'ihun, kemudian dia menjadi orang yang sa'ihun, itu artinya yaitu orang yang mengembara, berjihad di jalan Allah untuk mencari kebenaran, demi kebenaran, untuk kebenaran. Ar-raki'un, kemudian ruku. As-sajidun, kemudian mereka sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, mereka mengajak, memerintah untuk berbuat ma'ruf. Wan-nahuna 'anil munkar, dan juga mencegah kemunkaran. Wal hafizuna li hududillah, dan menjaga hukum-hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Itulah muhasabah. Untuk sejenak introspeksi diri sebelum melanjutkan perjalanan ke stasiun muqarrabah. Selama perjalanan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari stasiun muqarrabah atau muraqabah berjalan melanjutkan menuju stasiun taubah. Dari taubah itu adalah dengan dua perbuatan, yaitu satu dengan ucapan beristighfar sebanyak-banyaknya, dua dengan melakukan perbuatan yang bermutu, yang berhubungannya sesama makhluk. Misalnya dengan memberikan bantuan kepada makhluk manusia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat kebaikan-kebaikan kepada manusia, memberikan bantuan kepada fuqara wal masakin dan lain sebagainya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Pemberangkatan atau mengangkatkan jiwa harus terus dilakukan, dan selanjutnya menuju stasiun zuhud. Tetap fokus pada perjalanan, jangan tergoda materi dunia, kemudian rehat sejenak untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berzikir, dengan istighfar, dengan membaca sholawat dan membaca Al-Quran, dan mencabut diri dari lingkungan yang keruh, yaitu kita masuk ke dalam stasiun uzlah. Setelah itu berangkatkan, melanjutkan menuju stasiun wara', yaitu menjauhi yang syubhat sebagai penangkal yang haram, kemudian menegakkan tauhid menuju stasiun raja dan khauf, harap dan cemas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak lagi terjajah oleh sesama makhluk, terutama adalah makhluk syaitan laknatullah alaih, dan juga makhluk bangsa manusia. Pemberangkatan selanjutnya yaitu menata mental di stasiun sabar, tetap teguh dalam pengangkatan diri. Selanjutnya menuju stasiun sa'i, yaitu berusaha dengan terus berdoa dan berdoa, dengan terus berusaha mencapai tujuan akhir dari pengangkatan diri. Kemudian menuju stasiun tawakal,
Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan di stasiun inilah kita pasrah semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau tumpuan dalam harapanku, Engkau melindungiku saat aku ketakutan, Engkau menyembuhkan saat kami kesakitan. Engkau segalanya bagi kehidupan diriku dan keluargaku. Kepadamulah aku serahkan sepenuhnya. Kepada Engkau ya Allah aku asuransikan. Hasbi Rabbi jalallah, ma fi qalbi illallah, ala hadi sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi jalallah, aku tenang ya Allah, tumpuan asuransiku. Ma fi qalbi illallah, hanya Allah tumpuan hatiku. Alal hadi sallallahu, salawat Allah keharibaan membimbing umat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberikan kekuatan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang membimbing kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Semua pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur kehidupan ini dari mulai alam ruh sampai ke alam rahim, berpindah ke alam dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan, dan juga nanti kita akan pindah ke alam barzah, dan juga nanti akan pindah di alam akhirat. Di sana kita akan terbelah menjadi dua, fariqun fil jannah wa fariqun fil nar. Sebagian akan masuk dalam surga dan sebagian akan masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semuanya berdoa kepada Allah, dikumpulkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimasukkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menata hati yang selalu bolak-balik, selalu berubah-ubah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.